Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam bergandengan tangan menuju ridhonya Allah, keluarga dalam saling mengingatkan untuk senantiasa sabar dan takwa di hadapan Allah. Alhamdulillah, di malam ke-20 bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya. Semoga Allah ridho dengan kita. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita berkirim surah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada leluhur kita, atau kepada siapapun yang telah berjasa kepada kita dalam hal kita belajar ataupun tholabul ilmi. Khususan kepada musannaf hadzal kitab Syekh Abi Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Terima kasih. Setelah kemarin kita membahas bab tentang tasyahud, atau dalam sholat itu tahiyat atau tasyahud. Itu kemarin sudah kita bedah sedikit ya, kita kaji sedikit bagaimana ketika manusia itu sebagai makhluk yang berjisim, makhluk yang bermateri, yang berwujud, ini terdiri dari 4 unsur. Yaitu yang pertama unsur api, diselaraskan ketika sholat itu untuk menyelaraskan unsur api ketika berdiri. Kemudian ketika rukuk itu menselaraskan unsur udara. Ketika sujud menselaraskan unsur air. Nah, ketika tahiyat atau duduk itu kita sedang menyelaraskan unsur tanah kita. Makanya kemarin itu tanah itu kita injak-injak, kita apapun, nah itu kita harus menyadari bahwa kita itu sesombong-sombongnya kita, sehebat-hebatnya kita itu terbuat dari tanah yang kita injak-injak seperti itu. Nah, ini memasuki babus salam, bab yang menerangkan tentang salam. Apa itu salam? Salam itu ya selamatan. Salam. Makanya agama Islam itu agama yang mengajarkan keselamatan, menyelamatkan. Asal katanya dari salam juga. Sementara ketika kita sebagai seorang muslim diajarkan Rasulullah untuk senantiasa menebarkan salam. Kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Mendoakan selamat. Qala al-musannaf hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Babus salam, bab yang menerangkan salam. Assalamu ismun min asma'illahi ta'ala al-husna. Jadi kata assalam itu termasuk nama dari nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Allah mempunyai sifat assalam. Salah satu nama Allah yaitu assalam, yang maha menyelamatkan.
Auda'ahu yang diberikan khalqa, yang Allah berikan makna salam itu juga khalqahu kepada makhluknya Allah, liyasta'milu maknahu fi muamalati, supaya digunakan nama assalam itu makna assalam itu untuk bermuamalah, untuk berhubungan, untuk bergaul sesama manusia, wa muasyaratu khalqi, dan juga bergaul sesama makhluknya Allah. Jadi Allah itu mempunyai nama As-Salam, Maha menyelamatkan. Jadi kita dipinjami oleh Allah. Allah meminjami kepada makhluk berupa manusia itu juga makna As-Salam itu untuk apa? Pergaulan kita, untuk berhubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ketika Allah mempunyai sifat makna As-Salam, ini supaya kita pantas mendekat kepada Allah yang mempunyai nama As-Salam, kita juga harus berperilaku As-Salam, berperilaku menyelamatkan, memberi rasa selamat, atau ketika ada teman kita yang sedang dalam bahaya, masalah, ada dalam bahaya misalnya, kita datang sebagai perwujudan asma Allah As-Salam itu untuk menyelamatkan orang. Ada teman kita yang mungkin ada masalah, kita datang untuk menyelamatkan, membantunya, supaya kita ini pantas menghadap kepada Allah, Zat yang punya nama As-Salam. Fa idza aradta salamah fal yuslim minka shadiqaka. Ketika kamu mengharapkan keselamatan, maka selamatkanlah teman-temanmu. Jadi ketika kita itu pengen selamat, yang kita lakukan adalah menyelamatkan teman-teman kita. Jadi ketika kita menyelamatkan orang, membantu orang, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Sejatinya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, yaitu sebenarnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ya, kita diajarkan oleh Imam Ghazali bagaimana akhlak kita dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Makanya kalau kita masuk lebih dalam, mendalami lebih dalam, kita harus koreksi diri kita. Bagaimana akhlak kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Bagaimana akhlak kita dengan alam semesta ini. Bagaimana akhlak kita dengan hutan kita, dengan lingkungan kita. Apakah kita sudah hadir sebagai khalifah di lingkungan kita ini? Apakah sudah mempraktekkan nama As-Salam itu? Apakah bagaimana perilaku kita? Apakah perilaku kita misalnya dari hal yang sepele, lantaran sampah menumpuk, nah ini lingkungan kita menjadi mampet misalnya. Apakah kita sudah bisa berperilaku tidak buang sampah sembarangan? Nah ini termasuk akhlak untuk lingkungan kita. Makanya orang-orang Jawa itu malah lebih dalam ketika itu ya, ketika bagaimana leluhur-leluhur kita ya ini mau nebang pohon saja itu istilahnya ditembung, ada permisinya. Mau masuk ke suatu daerah ada permisinya. Apakah kita sudah
mempraktekkan itu? Apakah ketika kita masuk ke suatu daerah kita ucapkan salam kepada penduduk di situ dan semua makhluk yang ada di situ? Apakah ketika kita mau menebang pohon, mengambil dedaunan atau untuk pakan ternak atau apapun, apakah kita sudah mengucapkan salam, permisi kepada makhluk Allah atau tanaman itu? Padahal tanaman itu kalau kita hakikatnya juga sedang beribadah sesuai kodratnya, sesuai fungsinya. Bagaimana tanaman itu menciptakan atau mengolah karbon menjadi oksigen. Apakah itu sudah kita angen-angen sampai situ? Kok tiba-tiba ketika kita ngambil dedaunan untuk apa? Makan ternak atau untuk kebutuhan apa kita main serampangan saja misalnya. Yaitu yang harus akhlak kita itu di depan makhluk-makhluknya Allah yang harus kita benahi. Supaya kehadiran kita sebagai khalifah Allah itu benar-benar menghadirkan rasa selamat, menghadirkan di depan makhluk-makhluk Allah yang lain, di depan saudara-saudara kita, di depan lingkungan kita, di depan teman-teman kita. Jangan-jangan kalau kita ada teman ngumpul di situ, misalnya kita datang, kehadiran kita itu menjadikan tidak ada tumbuh rasa selamat atau tenang di lingkungan kita, karena perangai kita, pikiran kita yang buruk misalnya. Apakah kehadiran kita di suatu komunitas, di suatu lingkungan, itu benar-benar sudah mampu memberikan rasa selamat, menghadirkan sifat Allah, nama Allah As-Salam di lingkungan itu. Jangan-jangan karena kita tidak mempraktekkan ini, tidak mencoba meminjam asma Allah As-Salam ini, kehadiran kita ini dicurigai orang karena pikiran kita atau perilaku kita yang tidak sesuai dan jauh dari makna As-Salam ini. Warham ma la yarhamu nafsahu fa innal khalqa baina fitani wa mihan. Muliakanlah kamu kepada orang yang kasihinilah kepada orang yang tidak mengasihini dirinya sendiri. Kita harus kasihan, kita harus berbelas kasih kepada saudara-saudara kita yang tidak mempunyai belas kasihan kepada dirinya. Karena sesungguhnya makhluk itu antara kehidupannya itu antara fitnah dan juga ujian. Jadi makhluk-makhluk Allah, saudara-saudara kita itu kehidupannya itu bergulat antara fitnah dan menghadapi fitnah dan juga ujian. Ya, ketika kita mendapati teman-teman seperti itu, apakah kita sudah berbelas kasihan kepada teman-teman kita itu, saudara-saudara kita atau makhluk-makhluk Allah yang lain? Sudah mengasihani, kasih inilah, berkasihlah, berbagilah sifat rahman itu, rahmat. Ketika kita menjumpai ada makhluk-makhluk Allah, ada manusia di sekitar kita yang zalim kepada dirinya sendiri, apakah kita sudah menyebarkan kasih sayang? Setidaknya ketika kita belum bisa membantu ketika teman-teman kita itu ada masalah, kita doakan jangan menambah masalah baru.
ada teman kita, ada permasalahan, ada problem, ada cobaan, ada fitnah atau apa. Apakah kita sudah hadir membantu? Ketika belum bisa membantu secara misalnya materi, secara tenaga atau apa, ketika ada orang kesusahan, apakah kehadiran kita itu malah menjadi beban bagi mereka? Setidaknya kita hibur, kita bantu mencari pokok permasalahannya, atau setidak-tidaknya kita mendoakan, supaya diberi kekuatan dan jalan keluar dari segala masalahnya. Nah, ini amma mubtala bin ni'mah liyudhirahu syukrahu wa amma mubtala bisyiddah liyudhirahu sabrahu. Ada kalanya ketika sedang dicoba dengan kenikmatan, maka kita harus memperlihatkan syukur kita pada Allah. Ketika sedang dicoba dengan nikmat, kita nampakkan syukur kita. Juga sebaliknya, apabila sedang dicoba dengan segala kerepotan, kesusahan, penderitaan, maka yang harus diperlihatkan adalah sabarnya. Jadi hidup seorang mukmin ini antara syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Ketika dapat nikmat, syukur. Ketika lagi susah, nah ini yang kita kedepankan adalah sabar. Makanya dua sifat, dua karakter yang harus benar-benar kita tanam dalam diri kita untuk mengarungi kehidupan ini. Ya, ketika syukur gampang. Ketika syukur itu gampang. Tapi apakah syukur kita ini hanya sebatas kalimat alhamdulillah dari mulut kita, atau benar-benar syukur kita ini benar-benar mengalir dari dalam hati kita dan kita praktekkan syukur kita ini dengan pergerakan ragawi kita. Ketika kita diberi rezeki yang berlebih, diberi pekerjaan yang lancar atau kesehatan yang luar biasa, ini harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Bukan hanya ucapan alhamdulillah semata, tapi benar-benar rezeki kita ini kita syukuri untuk apa? Ada sebagian hak-hak orang yang masuk ke lewat rezeki kita ini, apakah kita sudah tunaikan? Ada misalnya masjid yang perlu bantuan, madrasah yang perlu bantuan, apakah kita sudah tunaikan? Ya, ini bentuk dari syukur kita. Jangan-jangan syukur kita ini salah sasaran. Ketika bersyukur kita dapat nikmat atau dapat anugerah apa, kita malah berpesta pora yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itu tidak syukur, itu namanya zalim dengan dirinya sendiri. Juga yang paling berat ini, ketika sedang susah, apa yang harus kita lakukan ketika mulai kekerupekan, kerepotan, kesusahan? Apa yang kita perluas sabar kita. Kita perluas sabar kita. Ini berat ini. Tapi kebanyakan dari kita kalau suruh sabar itu kuat. Ketika menghadapi kesusahan itu mampu mengarungi. Tapi kadang yang mudah terlalai, yang mudah terlalaikan, ketika dapat nikmat, kita biasanya malah jadi rakus. Kita syukur kita hanya sekedar ucapan, tapi pikiran kita menjadi rakus. Rakus apa? Nikmat segini malah kok cuma segini, enggak
harusnya tambah ini, harusnya lebih kan, itu kerakusan yang kalau dibiarkan ini repot, merusak pribadi kita, pikiran kita, dan mengotori hati kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ini surat Al-Fajr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, jika Allah mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberi nikmat. Nah, ternyata, dan dia berkata, Allah telah memuliakanku. Sedangkan jika Tuhannya mengujinya dengan membatasi rizkinya, dia berkata, Tuhan telah menghina aku. Sekali-kali jangan demikian. Ini manusia, ini karakter manusia ini. Ketika dapat nikmat, dia merasa Tuhan, Allah telah memuliakannya. Diberi rezeki yang banyak atau diberi kehormatan yang luar biasa, itu dia merasa Allah telah memuliakan. Tapi ketika diberi kesusahan, rezeki yang seret atau yang sedang menerima penderitaan atau fitnah atau apa, dia berkata Tuhan telah menghinakanku. Jangan sampai gitu. Belum tentu. Ketika kita dihadapkan pada satu masalah, diberi beban yang berat, cobaan rezeki, cobaan nama baik atau apapun, dapat fitnah. Itu sebenarnya kalau kita mau menganalisa lebih dalam, kita sedang diajari sama Tuhan. Kita sedang disekolahkan. Kita sedang belajar. Kita sedang menapai sebuah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana, apakah kita lolos dengan ujian itu ataupun tidak. Allah sedang memberi ujian kita untuk kita dinaikkan kelas. Itu kan. Sementara ketika kita diberi kenikmatan yang melimpah-limpah, Allah itu sejatinya sedang menguji kita. Apakah kita masih mampu bersyukur atau malah kita zalim dengan diri kita. Fal karamatu fi ta'atihi wal hawanu fi ma'siyatihi wa man ragibal hawa ahanallah. Ketahuilah bahwa kemuliaan itu ketika kita taat kepada Allah, terletak pada ketaatan kita kepada Allah. Sementara kehinaan itu adalah terletak pada maksiat kita kepada Allah. Dan siapapun yang mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya Allah itu sedang menghinakan orang itu. Kita ketika sedang melakukan ketaatan pada Allah, Allah memerintahkan kita, diperintah melakukan ibadah, kita lakukan, diperintah apa, kita jalankan. Itu ketika kita continue dalam melakukan ketaatan itu, sesungguhnya Allah sedang memuliakan kita. Diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk taat kepada Allah. Lain halnya ketika kita terjebak pada bisikan nafsu kita. Kita terlena dengan nafsu syahwat kita, dengan nafsu-nafsu kita, dengan hawa nafsu kita. Sesungguhnya kita itu sedang dihinakan Allah. Kita dipunyai manusia, diberi otoritas untuk memilih
antara hidup mulia ataupun hidup dalam kehinaan. Hidup mulia dengan jalan taat kepada Allah, aturan Allah. Hidup hina dengan cara mengikuti hawa nafsu. Seolah-olah ketika kita menuruti hawa nafsu kita, seolah-olah kita bangga, seolah-olah kita terlena. Tapi efek sampingnya orang yang berturutkan hawa nafsunya, walaupun ketika dia menjalankan ini seolah-olah dia senang bahagia, tapi dalam hati kecilnya ternyata dia itu sedang gelisah, dia itu sedang tersiksa. Bagaimana ketika kita sedang menjalankan maksiat misalnya, melanggar aturan-aturan Allah, mungkin ketika itu kita terlena, pikiran kita terlena, seperti asik-asik aja. Tapi ketika kita selesai melakukan itu, pasti ada perasaan menyesal dalam diri kita. Pasti. Itu manusiawi. Karakter manusia seperti itu. Pasti itu. Walaupun mulutnya masih bisa berbohong, pikirannya masih bisa kita mencari alasan-alasan, tapi hati kecilnya tidak akan mampu. Pasti merasa sedih, merasa bingung. Berbeda ketika kita sudah menjalankan perintah Allah misalnya, setelah kita melakukan kebaikan, kita menolong orang, kita beribadah, itu apakah ada penyesalan dalam hati kita? Kita rasanya tulus, senang, bahagia, yang tak bisa dilogiskan. Itu udah kodrat asalnya manusia seperti itu. Apakah ada orang misalnya setelah selesai sholat tarawih, habis sholat, selesai minum ngopi dulu atau apa, waduh saya kok sholat tarawih kebanyakan nih 20 ini gimana? Tidak ada. Paling ketika capek ya udah capek, seneng, hatinya seneng misalnya. Atau ketika kita puasa, ketika azan maghrib kita buka, apakah ada perasaan menyesal kita? Wah, saya kecewa puasa hari ini. Tidak ada. Kita ketika selesai buka puasa itu, yang ada apa? Dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan juga kebahagiaan nanti ketika bertemu Allah di hari kiamat. Tidak ada orang beribadah terus kecewa, itu tidak ada. Kita misalnya selesai melakukan ziarah ke Mekah, Madinah, umroh atau haji, apakah ketika sampai rumah yang itu teringat kenangan beribadah ketaatan itu selalu mengingat kepada dia, apakah kecewa dia? Wah, ini habis umroh gini, misal duit segini. Tidak, ada perasaan rindu untuk kembali. Nah, itulah ketika kenikmatan kita taat di jalan Allah. Kita akan mengalami kemuliaan, dimuliakan oleh Allah. Sementara ketika kita menuruti hawa nafsu, kita sedang dihinakan oleh Allah. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita itu sering berdialog dengan diri kita, melihat ke dalam diri kita. Jangan kita disibukkan melihat keluar diri kita. Bagaimana perilaku yang baik itu ketika kita menerapkan, memandang diri kita itu dengan pandangan syariat yang kuat, memaksa diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Tapi ketika kita memandang orang lain, kita dengan pandangan rahmat, kasih, sayang. Jangan memandang orang lain dengan sudut pandang syariat. Syariat kita terapkan kuat kepada pribadi kita, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Ya, semoga
Allah ridho dengan ini semua. Kita hanya belajar dan belajar. Kita praktekkan perlahan-lahan. Babu doa, wallahu alam bisawab. Apabila ada kesalahan, kekurangan atau apapun itu murni dari kebodohan saya, kekurangan saya, kefanaan saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.